Hmm, Oke, apakah sudah terbuka share screen-nya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi beberapa waktu lalu para siswa-siswi sudah melaksanakan tes potensi atau tes potensi psikotes yang akan dibacakan hasilnya. Jadi kemarin itu melalui online gitu ya. Itu hasilnya juga online. Jadi silahkan nanti dibuka di web yang kemarin sudah mengerjakan juga. Kalau lupa bisa ditanyakan coba ke BK-nya masing-masing untuk cara membukanya seperti apa. Nah, untuk yang pertama otomatis akan ada identitas, kemudian yang kedua setelah identitas itu adalah kemampuan intelektual atau biasa kita kenal dengan IQ. Nah, untuk IQ sendiri menampilkan taraf kecerdasan. Nah, di sini yang saya dapat itu 95, di mana taraf kecerdasannya ada di rata-rata. Seperti itu ya. Dan di alat tes yang disajikan kemarin menyajikan 4 kecerdasan yang diukur. Pertama, mengukur kecerdasan seri, mengukur kecerdasan matriks, klasifikasi, dan juga persyaratan. Dari sini itu di seri matriks klasifikasi dan persyaratannya berada di taraf sedang. Itu. Nah, untuk klasifikasi IQ sendiri di situ tadi dapatnya adalah 95. Nah, 95 itu ada di taraf rata-rata, di mana di rata-rata itu ada di nilai 90 sampai dengan 109. Terus di bawahnya itu ada 80 sampai 89 itu di rata-rata bawah. Kemudian 70 sampai 79 di borderline, di bawah 70 mental defektif. Itu untuk yang 9 di bawah rata sampai di bawah rata-rata gitu ya. Kemudian yang di atasnya rata-rata itu ada apa aja? Dari 110 sampai 119 di atas rata-rata, 120 sampai 139 superior, 140 sampai 169 very superior, dan di atas 170 adalah jenius. Nah, untuk adik-adik yang merasa kok hasil saya kurang relate ya dengan diri saya, misalnya saya akademiknya bagus, dulu pernah tes IQ waktu SD misalnya, tapi kalau waktu SMP nilai IQ saya rendah, turun. Apakah saya kebanyakan ngegame? Bisa. Dalam artian mungkin fokusnya menjadi rendah gitu ya, atau karena memang kondisinya tidak fit saat itu, jadi tidak prepare sebelumnya, misal tidak sarapan atau juga moodnya lagi nggak baik waktu berangkat mau tes, terus malamnya begadang dan lain hal sebagainya, karena psikotes itu sangat sensitif. Jadi kondisi kita kurang baik sedikit saja itu bisa membuat hasil kita tidak maksimal. Oh, oke. Nah, tadi 4 taraf kecerdasan yang diukur itu ada apa aja? Ada di seri, ada di klasifikasi, ada di matriks, dan ada di persyaratan atau topologi. Nah, seri sendiri itu adalah mengukur sistematika berpikir yang runtut untuk memahami rangkaian suatu permasalahan yang berkesinambungan. Nah, kemudian bagian klasifikasi itu adalah namanya aja klasifikasi ya, mengklasifikasikan, melihat ketajaman diferensiasi atau ketajaman membedakan, yaitu kemampuan untuk mengamati hal-hal yang detail secara tajam dan berpikir dengan kritis untuk mengidentifikasi permasalahan. Jadi bisa membedakan gitu ya. Kemudian yang matriks itu adalah bentuk dari asosiasi, yaitu kemampuan analisa untuk menggabungkan dua permasalahan atau lebih yang serupa gitu. Dan yang terakhir, topologi atau persyaratan adalah tentang pemahaman konsep, yaitu kemampuan memahami suatu prinsip untuk diterapkan ke dalam situasi yang berbeda. Gitu ya. Nah, kemudian setelah dapat kecerdasan, kita akan dapat hasil apa lagi? Dapat kecenderungan minat. Nah, kemarin itu akan menghasilkan beberapa kecenderungan minat, di mana nanti akan disampaikan 2 di antaranya, gitu ya. Tapi saya akan menyampaikan ke 6-6-nya.
Nah, yang pertama di sini ada mahasiswa yang mendapatkan realistik atau DOERS. Itu adalah peserta didik atau siswa yang umumnya tampil secara mekanis atau mekanik gitu ya, dan pekerjaan yang mengutamakan keterampilan fisik dan juga otot. Nah, kalau yang mereka dapatnya investigatif atau thinker. Nah, biasanya mereka itu cenderung memiliki ketertarikan minat untuk mengobservasi, belajar, menganalisis, dan memecahkan masalah. Oke, selanjutnya artistik atau kreator, di mana siswa-siswa yang memiliki minat bekerja pada situasi yang tidak terstruktur, di mana mereka dapat dengan luasa memanfaatkan kreativitas mereka. Jadi, di mana orang-orang artistik atau orang-orang kreatif itu kan biasanya punya apa ya namanya penilaian sendiri gitu ya. Jadi tidak ada. Nah, kemudian yang keempat itu ada helpers atau sosial. Nah, peserta didik yang minatnya ke helpers atau mereka yang kecenderungan helpers itu biasanya gemar bekerja dengan individu lain dibandingkan dengan peralatan. Jadi lebih suka kayak kerja kelompok, kerja bersama-sama, teamworknya biasanya bagus. Mereka tidak ada masalah dengan adaptasi dengan sesama temannya gitu ya, dan terlibat dalam kelompok. Mereka juga senang membantu orang lain belajar dan bertumbuh. Oke, kemudian yang selanjutnya itu adalah persuaders atau enterprising atau yang biasa kita tahu dengan orang yang bisa mempengaruhi kita atau influence gitu ya, bisa menginfluence kita gitu. Nah, biasanya siswa yang minatnya ke enterprising itu bisa bekerja dengan individu lain serta bisa mempersuasi atau mempengaruhi teman-teman yang lainnya dan juga sangat percaya diri untuk tampil di muka umum. Kemudian ada yang konvensional atau organizer. Nah, itu biasanya peserta didik yang memiliki minat terhadap hal-hal yang mendetail. Biasanya mereka orang-orang yang rapi, orang-orang yang terorganisir, atau orang-orang yang biasanya kalau diminta mengurusi sesuatu mereka itu detail, kayak gitu ya. Kemudian mereka kalau berkaitan dengan data jarang sekali yang namanya tidak teliti atau salah data. Itu biasanya minatnya ke konvensional atau organizer. Kemudian, nah dari minat itu akan menuju kemana? Akan merujuk ke ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikulernya apa aja? Itu disesuaikan dengan sekolah masing-masing biasanya gitu ya. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal yang dilakukan di luar jam pelajaran atau di luar jam intrakurikuler dan di dalam kegiatan kokurikuler di bawah bimbingan dan pengawasan dari pendidik. Seperti itu ya. Jadi habis dapat nih minatnya apa aja, ada dua. Nanti akan keluar nih ekstrakurikulernya apa aja. Yang jadi prioritas pertama apa, yang jadi prioritas kedua itu apa. Nah, kemudian dapat lagi apa? Gaya belajar. Gaya belajar itu adalah gaya kita dalam menangkap pelajaran, menangkap informasi, dalam mengingat, dalam berpikir, dan dalam proses belajar yang lainnya. Nah, ada tiga ya gaya belajar, ada visual, auditori, dan kinestetik. Nah, untuk anak visual, di sini udah kelihatan ya ada gambar mata, berarti anak visual itu belajar banyak menggunakan penglihatan gitu ya. Menyerap informasinya dengan gambar, dengan warna, dengan peta, diagram, dan semua hal yang berhubungan dengan mata. Nah, ciri-ciri anak yang pembelajar visual itu gimana sih? Biasanya melihat, mengingat apa saja yang dilihat daripada yang didengar. Itu suka coret-coret sesuatu yang terkadang tanpa arti. Jadi mereka kadang misalnya di buku pelajaran gitu ya, sambil mengingat-ingat sebuah pelajaran dia membuat
sebuah gambar agar lebih mudah diingat, kayak gitu. Mungkin dikasih bunga-bunga, dikasih highlighter atau stabilo, dan lain sebagainya. Ada juga beberapa yang bahkan membuat diagram di sampingnya, kayak gitu ya. Kemudian pembaca cepat dan tekun, dia kalau diminta membaca itu sangat mudah masuk di kepalanya, dan juga cepat serta langsung paham apa yang dibaca gitu. Lebih suka membaca daripada dibacakan. Dia lebih nggak mudeng atau nggak ngerti gitu kalau dibacain sama orang, dia kayak harus berkali-kali mendengar orang itu membacakan. Tapi ketika dibaca, dia baca sendiri, dia langsung paham. Anaknya rapi dan teratur, mementingkan penampilan dalam hal pakaian ataupun penampilan keseluruhan. Biasanya anak-anak yang rapi, anak-anak yang tertata bukunya, tertata bajunya, mereka adalah anak-anak yang pembelajar visual karena mereka akan risih kalau melihat sesuatu itu tidak apa ya, pandangannya itu kurang nyaman, itu mereka akan risih. Makanya mereka biasanya penampilannya itu sangat diperhatikan. Teliti dalam hal detail, kemudian mengeja yang baik. Kenapa dibilang pengeja yang baik? Karena anak visual jarang sekali kalau kita ngomong zaman sekarang itu tipe gitu ya. Nah, anak visual itu jarang banget tipe itu. Kalau anak-anak pembelajar auditori maupun kinestetik yang mereka tanpa ada pembelajar visual, biasanya ada kemungkinan untuk beberapa kali tipe. Cuma anak visual itu akan sangat sedikit kemungkinan untuk tipe. Kemudian lebih memahami gambar daripada instruksi tertulis. Ada yang lebih dipahami lagi, walaupun dia lebih suka membaca daripada dibacakan, tetapi kalau bentuknya gambar, dia akan lebih mudah lagi mengerti daripada bentuk tulisan. Kemudian pembelajar auditori itu di sini sudah ada gambarnya telinga ya. Nah, auditori itu menyerap informasinya lewat pendengaran. Pendengaran itu dia mengingatnya juga dari mendengar dan lain sebagainya. Menyerap pembelajaran juga dari mendengar gitu ya. Nah, untuk ciri-cirinya apa sih anak-anak auditori itu? Biasanya lebih cepat menyerap dengan mendengarkan. Jadi kalau didikte, diceritain, dia lebih paham. Menggerakkan bibir mereka ketika mengucapkan tulisan di buku, ketika membaca, bahkan tidak sedikit juga yang mengeluarkan suara. Karena mereka kan pendengaran ya, jadi mereka harus paling tidak mendengar sedikit suara mereka agar mereka lebih paham. Senang membaca dengan keras dan mendengarkan, dapat mengulangi kembali dan meniru nada, birama, dan warna suara. Anak-anak auditori biasanya kalau nyanyi jarang salah nada, dan mereka langsung hafal liriknya, langsung mengerti nadanya seperti apa gitu ya. Bagus dalam berbicara dan bercerita, anak-anak yang storytellingnya bagus itu kemungkinan besar gaya belajarnya adalah auditori. Kemudian berbicara dengan irama yang terpola, belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada dilihat. Jadi kalau belajar kelompok dia lebih suka karena mendengar orang lain menyampaikan gitu ya, daripada dia belajar sendiri. Kalau belajar sendiri bisa nggak? Bisa juga. Dengan cara apa? Ya membacanya agak sedikit terdengar suaranya. Kemudian suka berbicara, suka berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu panjang lebar. Lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskan. Jadi kalau nulis kadang ada nggak dari adik-adik yang kalau nulis berhenti di tengah-tengah, misalnya mengganggu gitu ya. Mengganggu dia berhenti di tengah-tengah nih, kok nulis G-nya berapa ya gitu. Nah, itu dia kalau nggak mengeja dengan keras itu kadang bingung. Jadi kalau cuma nulis gitu bingung, harus diulangin lagi gitu ya, mengganggu gitu. Jadi ngejanya agak kencang. Nah itu auditori. Kemudian suka musik dan bernyanyi, tidak bisa diam dalam waktu yang lama, harus ada mungkin suara-suara, entah dia bersenandung dan lain sebagainya gitu ya. Kalau diem aja dia akan merasa bosan kayak gitu. Suka mengerjakan tugas kelompok ya itu tadi karena biar ada diskusi di dalamnya jadi dia lebih bisa mengingat. Kemudian anak yang kinestetik itu dengan sentuhan. Ini ya, gambarnya tangan menyentuh gitu ya. Mereka belajar dengan sentuhan, gerakan, otot-otot gitu. Nah, untuk ciri-ciri anak pembelajar kinestetik sendiri itu ada apa aja sih? Yang pertama, selalu berorientasi fisik dan banyak bergerak. Kemudian, bicaranya perlahan-lahan.
menanggapi perhatian-perhatian fisik, misalnya dia lebih bisa menanggapi panggilan kalau ditepuk atau kalau di dada. Begitu juga dia kalau lagi butuh perhatian dari temannya, dia akan melambai atau dia akan menepuk temannya seperti itu. Jadi nggak cuma manggil, si ini gitu, enggak. Terus suka menggunakan berbagai peralatan dan media, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka, berdiri dekat ketika berbicara dengan orang, jadi dia merasa kalau nggak dekat itu tidak lekat, itu tidak begitu bisa memperhatikan temannya berbicara. Nah, itu biasanya pembelajar kinestetik. Mempunyai perkembangan awal otot-otot yang besar, biasanya dari kecil itu udah kelihatan anak dengan gaya belajar kinestetik itu biasanya hmm, apa ya namanya itu, motorik kasarnya itu sudah berkembang lebih dulu daripada motorik halus dan juga kognitifnya. Untuk mungkin ibu-ibu yang sudah mempelajari itu, nah kalau ada anak atau adik-adiknya dari teman-teman ini yang motorik kasarnya sudah berkembang, kemungkinan besar itu kinestetiknya itu juga akan berkembang gitu ya. Belajar melalui praktek, jadi lebih suka praktikum, lebih suka olahraga, dan juga berbagai pelajaran yang menggunakan praktikum. Dia akan lebih cepat masuk ke dalam kepalanya. Dia akan lebih cepat menalarkan daripada hanya belajar melalui membaca ataupun mendengar. Menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Jadi kalau ngafalin itu sambil jalan mondar-mandir gitu ya, sambil muter rumah mungkin gitu. Kemudian menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca. Jadi kalau bacanya kayak gini itu bukan berarti mereka itu belum lancar membaca. Mungkin saja mereka adalah pembelajar-pembelajar kinestetik. Jadi kalau tangannya nggak gerak itu mereka akan susah memasukkan ilmu ke dalam kepalanya gitu loh, ke dalam otaknya. Nah, kemudian banyak menggunakan isyarat tubuh. Jadi kalau ngomong nggak bisa diem, tangannya ada aja yang gerak gitu ya. Atau kepalanya gerak, atau kakinya gitu ya. Pokoknya semua isyarat tubuh yang mewakilkan perkata di dalam kalimatnya. Tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama, itu belum tentu hiperaktif, bisa saja mereka adalah pembelajar kinestetik. Kemudian menggunakan kata-kata yang mengandung aksol, mempunyai buku-buku yang berorientasi pada cerita, kemungkinan tulisannya jelek karena nggak betah diem lama ya, pengennya cepet-cepet gitu ya. Kemudian juga bukan visual, jadi kemungkinan tidak memikirkan ini rapi apa enggak gitu ya. Nggak begitu terganggu dengan hal-hal yang kurang perfect atau kurang rapi gitu. Jadi ya kemungkinan tulisannya jelek. Ingin melakukan segala sesuatu, jadi baru mau apa terus temannya ngajakin kemana, yuk iya, ayo aja gitu. Jadi kayak tenaganya nggak ada habisnya gitu kalau anak kinestetik. Menyukai permainan dan olahraga. Kemudian selanjutnya ada gambaran potensi diri. Jadi potensi diri di sini ada adversity question atau daya juang. Nah, daya juang ini nanti yang disampaikan atau dari hasil itu ada 3 gitu. Nanti silakan dilihat di masing-masing hasilnya apakah mendapatkan hasil rendah, sedang, atau tinggi. Untuk anak-anak yang daya juangnya rendah itu biasanya menghindari tantangan berat yang muncul dari komitmen yang sesungguhnya. Jadi mereka memilih tantangan yang ringan atau bahkan tidak menantang gitu ya. Dalam menghadapi perubahan, mereka cenderung melawan atau lari dan menolak dan menyambut perubahan tersebut. Jadi mereka memilih untuk kayak, nggak ikut-ikutan deh, nggak usah ikut gitu ya. Kemudian terampil dalam mengatakan kata mustahil, ini konyol, tidak mau, tidak mungkin. Jadi sebenarnya mereka punya potensi, misalnya diyakinkan oleh orang tua atau diyakinkan oleh gurunya bahwa dia mampu, tetapi sangat terampil untuk mengatakan bahwa nggak mungkin lawan aku kayak gini, nggak mungkin teman-teman aku pintar, mustahil banget, waktunya tinggal sedikit. Nah, itu kemungkinan mereka adalah yang memiliki daya juangnya rendah. Kemudian kalau yang sedang itu cukup puas dengan sebuah pencapaian di tahapan tertentu. Misalnya
kita punya KKM atau standar minimal nilai gitu ya. Nah, anak yang daya juangnya sedang itu mereka cukup kalau nilainya udah memenuhi KKM. Mereka nggak ada keinginan untuk lebih dari itu kayak yang penting mah udah sesuai gitu ya. Kemudian masih memiliki sejumlah inisiatif, sedikit semangat dan beberapa usaha. Jadi mereka merasa bahwa ya minimal bisa KKM misalnya gitu ya. Jadi kalau kurang dari itu mereka mau mengusahakan. Jadi masih ada usahanya sedikit. Kemudian menahan diri terhadap perubahan meskipun kadang tidak menyukai perubahan besar karena mereka merasa nyaman dengan kondisi yang ada. Jadi mereka kalau ada perubahan ya ikut aja gitu. Tapi mereka bukan tipikal yang maksimal dalam mengikuti perubahan tersebut gitu dan mereka juga kadang merasa tidak nyaman jadi ya nggak maksimal dalam perubahan itu ya karena mereka nggak nyaman pokoknya ya kalau ada perubahan nggak protes saja gitu ikut-ikut aja gitu itu berada di sedang kayak gitu ya kemudian yang tinggi itu mereka adalah yang pemikir yang selalu memikirkan kemungkinan-kemungkinan jadi mereka udah punya tujuan-tujuan, udah punya goals-goals sebelum teman-temannya punya goals, mereka udah punya goals. Menyambut baik tantangan, memotivasi diri, memiliki semangat tinggi dan berjuang, mendapatkan yang terbaik dalam hidup. Nah, mereka cenderung membuat segala sesuatu terwujud. Jadi kalau mereka ngerasa, oh tahun depan ada lomba, aku harus ikut lomba itu. Mereka akan memperjuangkan itu dengan sesungguh-sungguhnya. Jadi enggak kayak pasrah aja deh keterima lomba apa enggak. Mereka akan berusaha walaupun kelihatannya lombanya tinggal bentar tapi dapat pengumumannya mepet gitu ya. Mereka akan mengusahakan yang daya juangnya tinggi itu. Nah, kemudian menyambut baik setiap perubahan, bahkan ikut mendorong perubahan itu. Nah, kalau yang sedang tadi cuman ya udah kalau ada perubahan ya mereka ikut-ikut aja, cuman tidak bersemangat sesemangat itu ya untuk perubahan. Nah, tapi kalau semisal yang eh, apa namanya? Yang tinggi itu ya udah nerima perubahan, mereka juga ikut berjuang di dalam perubahannya itu gitu ya. Kemudian potensi apa lagi itu ada emotional question atau kecerdasan emosi. Mereka yang rendah, nah mereka yang rendah itu biasanya kesadaran diri emosionalnya atau emotional awareness-nya itu rendah. Jadi memahami diri sendirinya itu rendah. Mereka nggak tahu nih situasi ini akan membuat mereka tidak nyaman. Itu mereka nggak paham. Jadi mereka ya udah masuk dalam situasi itu dan ternyata oh ini nggak nyaman. Akhirnya mereka tidak berpengaruh positif pada kinerja pekerjaan. Jadi ya udah mereka tahu itu nggak nyaman buat mereka, ya nggak mood, ya udah nggak dikerjain gitu ya. Kemudian penilaian dirinya nggak akurat gitu. Jadi evaluasi secara tidak akurat dari kekurangan dan kelemahan sendiri. Kalau ditanya nih, kelemahan dan kekuranganmu apa gitu kan apa ya aku tuh nggak tahu ya aku tuh biasa-biasa aja ya standar-standar aja kayak anak pada umumnya kayak gitu nah itu biasanya berarti kecerdasan emosinya rendah kemudian kepercayaan diri anak yang kecerdasan emosinya rendah itu biasanya nggak kuat atau nggak positif jadi ketika menghadapi sebuah tantangan yang tidak sesuai dengan moodnya dia nah, dia itu akan cenderung tidak percaya diri kalau dia menghadapi sesuatu yang besar gitu ya. Beda sama yang sedang. Nah, kalau yang sedang itu mereka memahami emosinya itu berada di tingkat sedang sehingga nggak begitu berpengaruh positif. Jadi dia tahu situasi itu akan membuat dia merasa sedih kah, senang kah, marah kah. Tapi dia tidak tahu kalau udah sedih, marah atau senang mau diapain ya udah ya namanya kayak gini tuh ya sedih kayak gitu misalnya ya dapat nilai jelek oh ya udah ya sedih gitu aja cuma cukup tahu aja kalau yang sedang gitu ya tapi dia udah tahu kalau mendapat nilai jelek akan membuat dia sedih gitu ya misalnya terus penilaian dirinya ragu-ragu atau kurang akurat jadi kalau ditanya kelebihan kekurangan sudah bisa menyampaikan cuman ketika kita lihat lagi atau sinkronkan lagi dengan diri dia di dunia nyata itu
kurang pas gitu. Kemudian kepercayaan diri atau self confidence-nya itu kurang kuat dan kurang positif. Jadi ya udah apa ya bahasanya tuh udah pede, cuman dia belum bisa membuat pedenya itu menaikkan potensi dirinya kayak gitu. Nah, kemudian yang tinggi, nah itu mereka biasanya memahami emosinya itu tinggi sehingga berpengaruh positif pada kinerja pekerjaan. Jadi misalnya nih dia tahu kalau nilainya rendah itu akan membuat dia sedih. Oh, kalau aku sedih berarti aku harus apa? Oh, aku harus belajar lebih kuat biar aku besok nggak sedih lagi. Nilaiku nggak rendah, jadi aku nggak sedih lagi. Gitu. Jadi ada pengaruhnya. Dia tahu cara ngatasin rasa sedihnya. Dia tahu cara ngatasin rasa marahnya. Dia tahu cara ngatasin kalau lagi happy itu tetap harus terkendali supaya apa? Supaya dia tidak eh, apa ya lepas kendali jadinya dia tidak bisa menguasai dirinya dia tahu bagaimana caranya kemudian penilaian dirinya udah realistis udah akurat secara kelemahan dan kekuatannya gitu dan kepercayaan dirinya sudah kuat dan juga sudah positif. Nah, kemudian motivasi berprestasi itu ada tiga juga, rendah, sedang, dan tinggi. Nah, silahkan diperhatikan yang udah megang hasil. Yang rendah itu biasanya mempunyai keinginan yang standar atau mudah ragu-ragu. Jadi ya udah, yang penting mah sekolah gitu ya. Ada yang sampai keinginannya kayak gitu doang. Yang penting mah aku sekolah, nilaiku kayak gimana terserah kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, memiliki pekerjaan atau tugas dengan risiko yang rendah. Kalau kerja kelompok ditanyain, kamu mau ngerjain bagian apa? Bagian beli gorengan gitu ya misalnya. Nah, atau bagian apa yang menurut dia bisa dikerjakan bersama temannya yang lebih handal. Jadi dia nggak punya risiko untuk ketika itu salah dia harus mempertanggungjawabkannya. Kemudian yang ketiga, melakukan hal-hal dengan kurang teliti. Jadi agak ceroboh gitu ya. Karena dia nggak punya motivasi untuk berprestasi. Jadi kayak udah tahu ngitung nih, oh ya udah cepet-cepet hitung, yang penting jawab gitu. Dia nggak mau ngecek lagi hitungannya benar apa enggak gitu ya, apakah yang dia kerjakan rumusnya benar apa enggak gitu. Kemudian tidak percaya diri pada tujuan yang ingin dicapai. Kalau ditanya cita-citamu mau jadi apa, influencer, kalau bisa gitu misalnya, lah kok kalau bisa, ya kalau aku bisa viral ya jadi influencer kalau nggak bisa ya ya udah gitu misalnya gitu kan tapi dia nggak mau mengusahakan gimana caranya viral dengan cara yang positif dengan cara yang baik kayak gitu. Nah, kemudian yang sedang mempunyai keinginan yang kuat yang sama dengan kebanyakan orang. Jadi ini standarnya orang tuh berada di sedang biasanya kan. Jadi keinginannya kuat, dia punya cita-cita, dia punya tujuan gitu. Memilih pekerjaan dan tugas dengan resiko sedang. Jadi bukan yang rendah-rendah banget. Jadi kalau dikasih amanah tugas, dia siap, oke-oke aja, terima-terima aja dengan pekerjaan tersebut. Melakukan hal yang banyak orang lain bisa, merasa cepat puas dengan tujuan-tujuan yang udah dicapai. Jadi dia merasa misalnya nilainya udah mencapai standar minimal, ya udah dia udah puas gitu. Ngelihat teman-teman yang lainnya pamer nilai tinggi dia santai aja. Nggak apa-apa yang penting mah nilai aku udah sesuai dengan nilai minimum kayak gitu. Nah, kalau mereka yang motivasi belajarnya itu tinggi atau berprestasinya itu tinggi, itu mempunyai keinginan yang kuat berbeda dari orang lain. Nah, ini mungkin beberapa orang menganggapnya itu ambisius gitu ya. Padahal dia punya tujuan yang lebih mungkin buat beberapa orang itu lebih dibilang ngoyo gitu ya. Tapi mungkin kalau anak berprestasi dia bisa menyampaikan maksudnya dia bisa membuat langkah-langkahnya gitu. Kemudian memilih pekerjaan atau tugas dengan resiko tinggi. Biasanya dimintain tolong sama temennya di kerja kelompok dia, ya udah nggak apa-apa yang presentasi aku. Dia berani bertanggung jawab untuk teman-temannya, gitu ya. Melakukan hal-hal ya dengan lebih baik, lebih teliti, gitu ya. Misalnya kemudian memilih pekerjaan-pekerjaan yang dirasa sulit oleh teman-temannya. Nah, tapi dia bisa ngerjain itu dengan baik. Tujuan-tujuan yang ditetapkan harus terlampaui. Kalau dia mentarget bahwa harus menang juara 3 lomba catur misalnya, ya dia harus
jadi juara 3 atau bahkan bisa juara 2 atau juara 1 gitu. Nah, kemudian survei karakter. Oke. Survei karakter itu penjelasan umumnya ada 4. Ada membudaya, berkembang, mulai berkembang, dan memerlukan bimbingan. Nah, membudaya itu biasanya siswa-siswi yang sudah secara proaktif dan konsisten menerapkan nilai-nilai karakter pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis di dalam kehidupan sehari-hari. Yang berkembang itu terbiasa menerapkan nilai-nilai pelajaran Pancasila dan berakhlak mulia dan lain-lainnya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi udah terbiasa, kalau yang atas tadi udah konsisten dan juga udah aktif menerapkan gitu ya. Nah, kemudian yang masih mulai berkembang itu biasanya terbiasa menerapkan nilai-nilai, itu terbiasa tarafnya lebih rendah daripada terbiasa yang berkembang gitu ya. Dan memerlukan bimbingan itu biasanya kesadarannya masih belum ada atau masih perlu dikembangkan. Yang pertama, survei karakter tentang beriman, bertakwa kepada kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama, yang membudaya. Biasanya mereka udah konsisten dan juga udah aktif menerapkan perilaku yang menunjukkan akhlak baik pada sesama manusia, alam, dan negara. Jadi mereka udah apa ya, kalau kepada manusia udah saling tolong menolong, tidak mengejek-ejek walaupun temannya ada potensi untuk diejek, mereka menahan diri untuk nggak mengejek temannya. Mereka selalu berakhlak mulia kepada guru-gurunya, gitu ya. Kepada alam, mereka selalu menjaga alam, tidak buang sampah sembarangan, atau bahkan mengkampanyekan kepada teman-temannya bahwa jangan buang sampah sembarangan, gitu ya. Dan kepada negara, mereka selalu berusaha untuk misalnya upacara itu tertib kayak gitu. Kemudian berkembang. Murid yang memiliki kesadaran akan pentingnya berakhlak baik pada sesama manusia, alam, dan negara, serta sudah menerapkannya dengan baik di kehidupan sehari-hari. Nah, kalau yang di membudaya itu mungkin dia sudah sampai mengajak teman-temannya untuk berbuat baik, untuk membuang sampah, dan udah konsisten tiap hari. Nah, kalau yang mulai berkembang ini udah menerapkannya, tapi untuk diri sendiri belum sampai konsisten dan aktif mengajak teman-temannya kayak gitu. Kemudian yang mulai berkembang itu udah mulai sadar bahwa eh, akhlak baik pada sama manusia, alam, negara itu tuh penting, tapi belum sepenuhnya diterapkan. Jadi kayak masih Senin Kamis gitu loh nerapinnya. Kadang masih ada apa namanya buang sampah sembarangan gitu ya. Kadang ada metik pohon yang harusnya nggak boleh dipetik malah dipetik bunganya gitu, atau harusnya upacara bendera tuh tertib dengan khidmat, dia kadang masih diajak ngobrol masih ikut ngobrol gitu ya. Kemudian yang memerlukan bimbingan itu belum sepenuhnya sadar kalau berakhlak mulia atau berakhlak baik itu penting kepada sesama manusia, alam, dan negara. Jadi kalau ini biasanya sampai ditegur oleh temannya, kamu jangan kayak gini dong. Terus dia yang jawabnya, ah nggak apa-apa. Nah, itu biasanya memang masih perlu bimbingan. Kemudian yang gotong royong, yang udah membudaya, biasanya sudah mengimplementasi dan menggerakkan aktivitas terkait kegiatan bertujuan memperbaiki kondisi lingkungan fisik dan lingkungan sosial secara proaktif dan konsisten. Biasanya anak-anak yang menjadi penggerak-penggerak organisasi-organisasi yang ada di kampung, misalnya Karang Taruna, dia nggak usah diminta jadi pengurus, udah bersedia, kayak gitu-gitu. Nah, itu gotong royongnya itu biasanya sudah membudaya. Jadi ada lomba 17 Agustus nggak usah disuruh-suruh sama bapaknya, udah ayo ngajak teman-temannya untuk ayo kita nyiapin 17-an kayak gitu. Kemudian yang berkembang itu biasanya memiliki kesediaan dan kemauan berkontribusi dalam kegiatan yang bertujuan memperbaiki lingkungan fisik dan sosial. Nah, itu biasanya mereka kalau diminta, ayo
kerja bakti buat 17-an udah mau gitu, bukan yang menolak. Atau mereka udah sadar tapi mereka bukan penggeraknya. Kalau yang membudaya dia udah menggerakkan teman-temannya. Nah, kalau yang mulai berkembang udah mulai sadar nih kalau kontribusinya dalam kegiatan memperbaiki kondisi lingkungan fisik dan sosial itu sebenarnya sangat penting, tetapi belum sepenuhnya diimplementasikan. Ya kadang kalau masih ada rasa males yang nggak kenyang, nggak berangkat gitu ya untuk rapat, nggak berangkat gotong royong, nggak berangkat karang taruna gitu. Cuman dia udah mau, nggak terpaksa kayak gitu. Kemudian yang masih perlu bimbingan itu biasanya belum sadar kalau mereka itu penting kontribusinya untuk kegiatan-kegiatan yang bertujuan memperbaiki kondisi lingkungan fisik dan sosial. Dan mereka juga belum mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya kreativitas. Nah, biasanya yang udah membudaya itu adalah siswa-siswi yang telah mengimplementasikan dan menggerakkan aktivitas terkait kegiatan yang menghasilkan pemikiran, gagasan, serta karya yang baru dan berbeda secara konsisten. Jadi kalau dimintain gagasan, mereka adalah orang yang tidak malu-malu untuk menyampaikan gitu ya. Atau bahkan ketika di rapat-rapat entah rapat OSIS atau rapat apapun itu, mereka menyampaikan ide-ide baik mereka, gitu ya, dan tidak ragu gitu. Nah, kalau yang berkembang itu biasanya memiliki kesenangan dan pengalaman untuk menghasilkan pemikiran, gagasan serta karya baru dan berbeda, serta sudah diimplementasikan secara optimal, tapi belum konsisten. Jadi kalau dia mengimplementasikan atau mempraktikkan apa yang apa ya, dia udah memberikan ide gitu ya, tapi belum terus-terusan gitu. Jadi idenya dia bagus, udah optimal juga, tetapi kalau lagi nggak punya ide atau nggak punya kreativitas ya dia hanya diam gitu. Cuman memang sudah lebih baik daripada yang mulai berkembang. Nah, mulai berkembang ini udah ada kesenangan dan pengalaman untuk menghasilkan pemikiran, gagasan serta karya yang baru, tapi belum sepenuhnya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apa ya, kalau diajak mikir tentang ide dan lain sebagainya, mereka masih kayak lama gitu. Ah, aku mah nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak kepikiran punya ide apa gitu. Nah, tapi kadang ada gitu, cuman nggak disampaikan karena mereka mungkin juga ragu-ragu gitu. Nah, kemudian yang memerlukan bimbingan itu adalah yang belum sepenuhnya memiliki kesenangan dan pengalaman untuk menghasilkan pemikiran, gagasan, serta karya yang baru dan berbeda. Nah, mereka juga belum sepenuhnya mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mereka nggak senang nih kalau ditanyain ada ide atau gagasan apa, suruh mikir kreatif, suruh mikir kritis gitu ya. Mereka kayak nggak tahu, ngikut gitu. Nah, itu biasanya masih memerlukan bimbingan. Kemudian yang nalar kritis. Nah, nalar kritis itu biasanya murid yang rutin dan konsisten telah menelusuri, menganalisis, dan menginformasikan serta bertanggung jawab terhadap keputusan yang dibuat. Jadi, dia menyampaikan saran atau kritik atau apapun gitu ya, ide juga bisa atau beberapa pertanyaan dan mereka itu sudah bertanggung jawab terhadap keputusannya untuk menyampaikan hal tersebut gitu. Jadi tidak takut untuk misalnya dikritisi balik gitu ya. Mereka kayak ya udah nggak apa-apa kalau dikritisi kita diskusikan bersama kayak gitu. Nah, kalau yang mulai berkembang biasanya itu yang mulai berkembang itu biasanya terbiasa untuk menelusuri, menganalisis, mengevaluasi informasi, bertanggung jawab terhadap keputusan yang dibuat. Jadi udah mulai terbiasa cari-cari gagasan pikiran, kemudian cari-cari ide, udah terbiasa menyampaikan juga. Cuman belum yang seperti yang membudaya tadi. Nah, untuk yang mulai berkembang itu mereka sudah mulai nyadar kalau itu tuh penting untuk menelusuri ide, menganalisis dan
mengevaluasi informasi, serta bertanggung jawab. Tapi belum sepenuhnya diimplementasikan. Jadi ya dia kalau menyampaikan sesuatu ya mungkin masih ragu, masih takut kalau misalnya dikritisi balik gitu ya. Nah, itu kemudian yang terakhir memerlukan bimbingan, murid yang belum sepenuhnya, jadi mereka tidak sadar bahwa menganalisis, menelusuri ide, mengevaluasi informasi, itu adalah hal yang penting gitu loh. Hal yang penting untuk siapa? Untuk diri dia, untuk lingkungan dia, untuk keluarga dia. Jadi menurut dia yang penting hidup mah ngikut alur aja gitu. Dia nggak nanya nih misalnya telur apa ayam, mana yang duluan gitu ya. Dia nggak mikir gitu. Mana yang duluan, satu tambah satu kenapa bisa dua gitu. Dia ya udah satu tambah satu ya emang dua kayak gitu. Kenapa kok Pak RT harus dipilih sama warga? Ya ya udah emang adanya kayak gitu gitu. Nah, anak-anak yang nalar kritisnya masih perlu bimbingan, dia tidak akan mencari tahu, tidak akan mengevaluasi dan menelusuri sebenarnya informasi itu harusnya seperti apa. Dan yang terakhir kebinekaan global itu mereka yang udah membudaya biasanya udah konsisten menunjukkan ketertarikan terhadap keragaman berbagai negara serta peduli terhadap isu-isu global. Jadi mereka itu mungkin jadi penggerak isu-isu rasis atau isu-isu global yang lain gitu ya, antar ras, antar suku, antar negara gitu. Dia sudah menjadi penggerak, udah konsisten menunjukkan ketertarikannya. Tapi kalau yang masih berkembang itu biasanya mereka udah tertarik gitu ya terhadap keragaman dan sudah diterapkan juga di kehidupan sehari-hari, cuman belum konsisten untuk hmm, melihatkan minatnya gitu. Jadi kalau ditanya gitu ya tentang isu global, mereka udah nyambung, udah paham. Tapi tidak dengan serta-merta menyampaikan, aku ngerti loh urusan gini-gini-gini, atau serta-merta mengajak temannya berdiskusi terkait hal-hal yang berhubungan dengan isu-isu global. Nah, kemudian yang mulai berkembang itu biasanya sudah mulai menyadari atau sudah mulai ada ketertarikan, tapi belum sepenuhnya diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ditanya udah mulai paham, cuman mereka memang tidak yang memulai untuk membicarakan itu. Jadi kalau nggak ada yang membicarakan itu ya mereka cenderung diam, tidak membicarakan isu-isu global gitu ya. Atau kalau ada yang membicarakan pun kalau menurut dia tidak itu menarik gitu ya, dia tidak akan langsung untuk apa ya menanggapi gitu. Kemudian memerlukan bimbingan, biasanya belum sepenuhnya sadar atau belum ada ketertarikan terhadap keragaman berbagai negara serta pentingnya kepedulian terhadap isu-isu global dan belum sepenuhnya diterapkan di kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, kemandirian. Biasanya yang sudah membudaya adalah siswa-siswi yang rutin dan konsisten mampu mengelola pikiran, perasaan, dan tindakan untuk mencapai tujuan belajar. Jadi yang udah budaya kemandirian belajarnya itu dia udah nggak pakai disuruh langsung belajar gitu ya. Nah, ada PR nggak ada PR belajar. Nah, kemudian kalau yang mulai berkembang itu biasanya udah terbiasa untuk mengolah pikiran, perasaan, dan tindakan untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ada PR nggak perlu disuruh orang tuanya, nggak perlu diingetin gitu ya. Dia udah mandiri mengerjakan. Cuman mungkin beberapa kali kalau mereka lagi capek, lagi lelah gitu, ya udah istirahat gitu. Kalau yang membudaya, apapun kondisinya, dia tetap konsisten dan tetap rutin untuk mencapai tujuan belajarnya. Nah, kalau yang mulai berkembang itu biasanya murid yang menyadari pentingnya mengelola tapi belum mengimplementasikan sepenuhnya. Jadi misalnya belajarnya cuma kalau ada ujian, ngerjain tugasnya kalau ada PR doang, jadi nggak ada latihan-latihan gitu ya. Dan yang masih perlu bimbingan itu biasanya belum sepenuhnya sadar bahwa mengelola pikiran, perasaan dan tindakan untuk mencapai tujuan belajar tuh penting gitu. Jadi belum sadar kalau itu tuh penting. Jadi kayak
Ya udah, yang penting aku sekolah gitu ya. Oke, sudah selesai. Kemudian selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Boleh dipandu oleh Mbak April untuk tanya jawab. Baik, terima kasih untuk Bu Nisa sudah menjelaskan paparan hasil dengan baik yang dan jelas. Sebelum sesi tanya jawab, uh, saya akan menginfokan terlebih dahulu. Jadi bagi teman-teman tadi yang belum mengisi daftar hadir di link yang sudah saya kirim di kolom chat, silahkan mengisi terlebih dahulu. Jadi teman-teman tidak perlu menulis hadir di kolom chat ya teman-teman. Jadi cukup mengisi link yang saya kirim di kolom chat begitu. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman karena hari ini sudah lumayan kondusif ya, tidak coret-coret dan tidak ramai begitu. Baik, untuk sesi tanya jawab dipersilahkan bagi teman-teman yang mau bertanya langsung on mic saja atau bisa melalui kolom chat. Mari silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, yang mau bertanya? Ibu, kalau hasilnya sintetik, uh, apa ya tadi ya? Kurang paham. Bentar ya, saya bukakan. Saya boleh bukakan lagi, Mbak April? Ya, silahkan Bu Nisa. Ya, Hasilnya apa tadi, Ibu? sintetik ya, kalau nggak salah. Sintetik. Bentar ya, coba saya cek. Di bagian minat ya? Iya, betul. Bentar, saya coba naik dulu ke atas. Saya bacakan. Realistik adanya, Bu. Realistik, investigatif, kemudian artistik, sosial, enterprising, konvensional, atau kinestetik mungkin yang Oh dimaksud. ya, oh ya, kinestetik, iya betul. Oh iya, kinestetik itu adalah gaya belajar. Jadi gaya belajar itu ada kinestetik auditori sama visual. Nah, kalau kinestetik itu biasanya gaya belajar yang mengutamakan otot-otot gitu ya. Kayak misalnya lebih masuk pembelajarannya kalau sambil nunjuk atau lebih masuk pembelajarannya kalau sambil agak jalan-jalan. Dan biasanya memang anak-anak yang eh, gaya belajarnya kinestetik itu mereka agak sulit diam gitu ya. Jadi ada beberapa yang bilang hiperaktif kali, cuma ketika dibawa psikolog ternyata dia belum hiperaktif, ternyata dia kinestetik gitu ya. Jadi ada beberapa anak yang hasil belajarnya gaya belajarnya itu nggak cuma kinestetik, jadi ada yang visual bareng sama kinestetik, auditori bareng sama kinestetik. Nah, kalau yang pure kinestetik itu biasanya mereka sangat mudah belajar dengan cara yaitu tadi ngapalin pakai jalan-jalan, terus habis itu kalau baca harus ditunjuk gitu ya. Kemudian kalau mau lebih mudah lagi itu bisa dipraktekkan kayak gitu. Misalnya ngapalin sambil mempraktekkan misalnya alif seperti A gitu ya. Itu ya tangannya atau sambil membentuk huruf A kayak gitu. Atau menghafalkan gerakan-gerakan
gerakan-gerakan misalnya fotosintesis gitu ya. Ya udah sambil digerakin atau sambil melihat tanamannya, sambil disentuh. Jadi otot-otot jarinya merasakan, oh ini daun. Kalau fotosintesis kena kena panas matahari dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi semua itu dipraktekkan dan juga eh, disentuh biasanya kalau anak-anak yang kinestetik itu lebih mudah masuk pembelajarannya seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau untuk hobi dia cenderung kemana ya, Bu? Untuk hobi silahkan ditanyakan ke anaknya langsung. Hmm. Karena saya tidak bisa memberikan masukan apa-apa karena mungkin saat itu anaknya memang sedang minat maksudnya sedang gaya belajarnya kinestetik. Nah, mungkin hobinya itu bisa lagi tidak di kinestetik bisa. Jadi saat itu dia hobinya lagi di visual, misalnya ngegame gitu. Tapi sebenarnya dia kinestetik. Nah, itu bisa diarahkan dengan hobi-hobi yang banyak bergerak seperti olahraga kayak gitu. Terus hobi-hobi yang banyak praktiknya, mungkin sambil outing, sambil jalan-jalan kayak gitu sih, Bu. Baik, terima kasih. Oke, sami-sami. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu April mungkin paling lambat nanti di 16:08 ya, kalau nggak ada yang tanya ditutup aja. Ya, baik. Untuk teman-teman silahkan yang mau ditanyakan, segera ditanyakan sebelum kami tutup untuk sesi tanya jawab pada sore hari ini. Silakan teman-teman atau Bapak Ibu guru pendamping atau Bapak Ibu orang tua barangkali yang akan disampaikan atau ditanyakan, silakan. Kalau belum ada tanggapan boleh sambil dicicil buat moto, nggak apa-apa Mbak April. Ini kayaknya udah agak lama tapi belum ada tanggapan. Oh ya, baik. Jadi sambil menunggu ada yang bertanya lagi, mungkin belum belum tahu mau apa yang ditanyakan atau masih eh, membuat kalimat gitu ya. Jadi mari kita foto bersama terlebih dahulu. Jadi untuk teman-teman yang belum on cam, mari on cam sebentar. Mari kita foto bersama.